Dinda Salsabila adalah remaja berusia 18 tahun yang sudah boleh menorehkan prestasi mengagumkan dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Impian menjadi atlet tersebut mulai dibangunnya sejak menonton pertandingan PON 2012 di Pekanbaru Riau. Selain menjadi atlet sepatu roda, Dinda juga bisa bermain ice skating dan terhitung sudah mengikuti serta memenangkan berbagai kejuaraan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti remaja normal lain yang menghabiskan masa remajanya dengan keluarga dan sahabat-sahabat, sejak umur 13 tahun Dinda sudah terbiasa keluar daerah sendiri untuk mengikuti kompetisi, dan sebelum unjuk gigi dalam PON 20 membawa nama Papua, Dinda membawa pulang medali emas dari SEA Games Filipina di cabang olahraga ice skating nomor relay 3000, serta meraih medali emas dan perunggu dalam ajang Korean Open Short Track 2019. Selain itu, ia juga menyabet medali perunggu di Piala Ibu Negara, diikuti medali emas dan perak di ajang Bekasi Open Turnamen. Dinda Salsabila saat ini bergabung dalam klub Cendrawasih Speed Skating di Papua yang ada di bawah binaan Ketua Umum Pemprov Perserosi Papua Jeffrey Abel. Meski harus mengorbankan waktu bersama keluarga dan juga tak bisa menjalani hidup seperti remaja lainnya, namun Dinda mengaku tidak menyesal dan akan terus berusaha maksimal untuk meraih prestasi. Salam olahraga, kami dari bidang humas dan media kontingen PON Papua saat ini sedang berada di venue sepatu roda PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Dan saat ini kami akan bertemu dengan para atlet-atlet kebanggaan Papua yang beberapa waktu lalu sudah berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam gelaran PON 20 tahun 2021. Untuk sepatu roda sendiri, cabang olahraga ini sudah menghasilkan 8 medali emas, 2 medali perak, dan 5 medali perunggu. Dan seperti apa perjuangannya mereka bisa sampai di sini saat ini, di belakang saya bisa Anda lihat ada pelatih dan juga ada pengurus Provinsi Perserosi, di mana di sini juga ada para atlet-atlet yang boleh mengadakan latihan di venue. Kita akan berbincang-bincang sejenak bersama dengan mereka. Ayo ikuti keseruan kita sore hari ini. Iya Pak Jeffrey, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami sore hari ini. Dan 8 emas, 2 perak, dan 5 perunggu, tentunya ini merupakan hasil yang sangat luar biasa yang sudah boleh dicapai oleh kontingen sepatu roda Papua dalam event PON kali ini, di mana Papua merupakan tuan rumah. Dan ini sudah expect nggak sih Pak akan mendapatkan hasil seperti ini sebelumnya? Jadi kami dalam capaian kali ini, kami hanya melakukan yang terbaik. Sebab KONI Puslat Prof telah memperlakukan kita dengan baik, mengadakan peralatan-peralatan latihan kita yang terbaik, sesuai yang saya minta, yang sesuai pengurus minta, yang berstandar internasional peralatannya disediakan. Ya. Bahkan road bike itu disediakan oleh KONI untuk membuat pembentukan otot atlet. Dan ini luar biasa. Terkadang orang bertanya, kok atlet sepatu roda main sepeda? Ya. Tetapi kita punya reason yang masuk akal sehingga KONI bisa menyetujui kebutuhan sepeda kita. Sehingga begitu mereka kirimkan sepeda, kita berlatih lebih kencang untuk pembentukan VO2 max dan punggung, otot punggung. Peralatan roda yang datang dari Jerman, bearingnya dari Jerman, sepatu bootnya juga dari Jerman, yang membuat atlet itu percaya diri. Ya. Sebab aspek pertama juga selain pelatihan, atlet juga kalau mendapati peralatan yang memang asli, mereka berlatih semakin semangat karena mereka yakin. Ya. Berbeda kalau datang dengan peralatan yang ecek-ecek atau yang palsu, akan beresiko. Kenapa? Olahraga ini bermain dengan kecepatan. Di tengah latihan mereka dengan kecepatan tinggi di atas 40-50 km per jam, pecah bearing bisa berakibat fatal. Dan memang pernah terjadi dalam latihan kita selama tahun 2021 ini, itu 2 atlet kita patah tangan. Sebelumnya ada cedera pinggang, 2021 cedera pinggang 3 atlet.
Jadi memang olahraga ini cukup berisiko. Resiko benar. Sangat berisiko karena di dalam norma Olimpiade juga sepatu roda masuk the red sign sport. Jadi olahraga yang berbahaya. Berbahaya. Sehingga butuh betul-betul peralatannya yang memang harus high quality. Oke. Mulai dari helm, kacamata, sarung tangan, bajunya juga dan sepatu harus yang memang memenuhi standar internasional. Jadi selain karena memang karena skillnya, keberhasilan ini juga yang memang tak lepas dari bagaimana juga pihak-pihak terkait menyediakan fasilitas-fasilitas, perlengkapan untuk mereka. Latihan. Kemudian negara pun mendukung lewat Inpres untuk membuat venue berstandar internasional ini, yang sampai hari ini menjadi standar salah satu yang terbaik di benua Asia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Dan ini milik Papua. Sehingga kami berharap ke depan dengan naiknya popularitas cabur sepatu roda dengan 8 emas, 2 perak, 5 perunggu ini bisa merangsang calon atlet-atlet OAP, anak-anak Papua untuk bisa juga berlatih sepatu roda. Karena olahraga ini adalah olahraga perorangan. Satu atlet bisa bertanding di 5 nomor. Ya, kami sangat bersyukur. Ada beberapa atlet kita bisa menuai beberapa medali, ya kan? Kayak Dinda Salsabila bisa dapat 4 medali, ya kan? Ini karena olahraga ini memberikan ruang untuk mereka memang nomor perorangan juga. Bisa bermain di beberapa nomor, ya. Berbeda dengan nomor beregu, ya. Contohnya seperti sepak bola, ya. 22 atlet mengejar satu medali emas. Nah, kalau yang ini enggak, ini satu atlet bisa mengejar banyak nomor. Benar sekali. Ada 8 medali emas, 2 perak, dan ada 5 perunggu di sana. Yang terbanyak siapa sih, Pak? Dari 12 atlet yang kita turunkan ke dalam PON ini, 11 atlet pulang dengan medali emas. Dengan medali. Satu saja berarti yang tidak bawa medali. Hanya satu yang tidak pulang bawa medali. Kalau bicara atlet yang terbanyak membawa medali, itu ada namanya Dinda Salsabila. Dinda Salsabila. Ya, yang juga memiliki paras cukup cantik, prestasi gemilang, yang sekarang kalau kita buka medsos ini viral dia itu. Ya. Dinda di mana-mana sekarang. Di mana-mana ya. Dan memang orang kalau ketemu saya sekarang ini tanya, Pak Dinda. Ya. Kebetulan Dinda lagi berlatih. Kami persilakan kalau ingin mewawancarai yang bersangkutan, kami kasih kesempatan. Dan untuk saat ini kita mungkin bisa bahas Dinda sedikit ya Pak. Sebenarnya Dinda ini kelebihannya, seorang Dinda ini apa sih Pak? Skillnya yang memang menonjol ini apa? Jadi dia itu seorang sprinter murni. Sprinter murni. Ya, dia pernah di tahun 2019 mewakili Indonesia dan mewakili atlet Papua dalam SEA Games Manila. Dia dapat 1 perak, 1 perunggu. Lalu dia ke Korea, juara lagi di Korea, dapat perak. Sekali lagi datang ke Korea, dia menang lagi di Asian Skating Championship. Dia dapat perak juga. Jadi Dinda memang bisa dibilang dengan usia yang masih cukup muda ya. Dia 18 tahun, mereka kami bina semua di Cendrawasih Speed Skating Bekasi. Dari klub ini bentukan dari 2017 saya buat di Bekasi, karena kita di Papua nggak ada track. Jadi saya pakai di Bekasi, Cendrawasih, dan mereka adalah anak-anak binaan kami di klub. Yang lolos seleksi menuju PON Papua. Jadi dari 20 atlet terseleksi tinggal 12. Gitu. Jadi dia punya kemampuan seperti Bapak bilang tadi, dia seorang sprinter ya. Jadi kalau dia dikasih nomor pendek, sangat cakep mainnya. Ya, sangat cepat. Karena ketika baru memulai dia cepat crossing di tikungan itu dia juga cukup mahir.
Dan terkadang membuat kita ngeri karena dia selalu ambil kaki silang terus di tikungan. Tidak semua atlet bisa melakukan jadi itu. Jadi nggak kenal takut juga ya ini kelihatannya. Iya. Sudah pernah cedera belum Pak? Oh sering. Sering. Perhatikan atlet sepatu roda tidak ada lutut atau paha yang mulus. Mau laki-laki mau perempuan, perhatikan. Karena itu bagian cedera adalah bagian dari bagaimana mereka mencapai prestasi. Baik. Jangan cuma cedera sekali lalu pulang tidak kembali. Jadi untuk Dinda sendiri, Papua masih keep Dinda? Ya. Papua masih akan tetap keep Dinda? Oke, tetap Dinda kan masih di dalam cendrawasih. Jadi kita akan mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia di Kolombia bulan November bulan depan. Apabila KONI merestui, kami akan berangkat ikut kejuaraan dunia. Jadi 12 atlet saya akan bawa ke Kolombia untuk uji tanding dengan juara-juara dunia di sana. Oke, baik. Karena banyak agenda besar ke Hangzhou 2022, Asian Games Hangzhou. Habis itu 2024 ada PON Aceh dan Olimpiade Paris. Jadi atlet ini harus dipersiapkan dengan baik. Dan saat ini saya sudah berada bersama dengan dua atlet Papua dari cabang olahraga sepatu roda yang kemarin sudah berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa, mendapatkan medali emas dalam gelaran PON 20 tahun 2021 yang berlangsung di Provinsi Papua. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan kedua atlet ini. Mungkin ada yang penasaran seperti apa mereka dan apa saja yang sudah mereka lalui sebelum ini, pelatihan seperti apa sehingga mereka berdua boleh menorehkan prestasi membawa harum nama Papua dalam PON 20 di mana Papua adalah tuan rumahnya. Saya ke siapa dulu ini? Ke Dinda dulu. Saya ke Dinda dulu. Iya, Din, kemarin dapat apa aja medalinya? Dapat 4 medali, itu 1 emas, 2 perak sama 1 perunggu. 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. 4 medali ya berarti. Dapat 4 medali. Ini ada medalinya di sini. Saya jadi insecure sendiri di sini dengan medali-medali yang ada di yang sudah mereka dapatkan ini. Dan untuk sampai ke sini tentunya Dinda juga nggak belajar dari kemarin sore, ya kan, melalui perjuangan juga yang cukup panjang dan bisa sampai di PON 20 tahun 2021 ini. Dan untuk khususnya untuk PON ini, nah pengalaman seperti apa dan mungkin bisa menceritakan apa sih yang bisa Dinda dapatkan, pengalaman yang luar biasa apa selama Dinda berlaga di PON 20 tahun 2021, tentunya mungkin mulai dari kemarin pelatihannya hingga sekarang. Ya pasti kalau misalnya pengalaman bertanding, aku seneng banget karena bisa serai sama kakak-kakak senior yang udah lama main sepatu roda, juga udah pernah pelatnas 2011. Pasti kalau serai sama mereka, apalagi bisa di depan mereka, itu pasti kayak suatu kebanggaan tersendiri pastinya. Dan perolehan medali yang Dinda dapat sekarang ini itu sesuai dengan ekspektasi nggak? Memang dari awal Dinda sudah menargetkan bakalan dapat medali di sini, bakal dapat 4 medali atau mungkin dapat 5 medali tapi cuma dapat 4, atau mungkin cuma mau dapat 2 medali tapi akhirnya dapat seperti ini. Pandangan aku sebelum PON sih, kan aku peraknya di nomor IZT 500, itu nomor spesialis aku. Pandangan aku di situ aku bisa dapat emas, tapi ya meleset sedikit, beda 0, second sama yang juara 1. Tapi nggak apa-apa, aku puas sama hasilnya. Puas sama hasilnya. Ya, dan mungkin yang paling diingat oleh Dinda kemarin apa? Pas bertanding nih, pengalamannya yang paling diingat? Aku paling diingat pas nomor relay 3 kilo. Itu tuh di situ kan kita berebukan. Di situ aku baru ngerasa kayak teammates-nya bagus gitu, satu pikiran, terus kerjanya bagus, mainnya bagus. Baiklah, dan untuk Dinda menjadi salah satu bagian dari tim Papua sendiri, gimana sih perasaannya sampai sekarang ini? Bagaimana kemudian Dinda di-treat selama ada di sini? Pastinya bahwa nama Papua itu suatu kebanggaan, dikasih tanggung jawab sama pengurus buat bawa nama Papua. Aku seneng banget udah dikasih tanggung jawab kayak gini, apalagi aku bisa mempersembahkan 4 medali buat Papua. Ya, dan selama di Papua sendiri, gimana sih Dinda melihat Papua
entah itu alamnya, masyarakatnya, dan venue-venue juga yang ada di Papua ini? Kalau buat masyarakat Papua, jujur mereka humble banget, terus mereka sportif banget, apalagi pas nonton pertandingan sepatu roda. Mereka semua tuh kayak bukan yang di tribun aja, jadi di luar luar ini banyak yang nonton, banyak yang dukung, ngeliat di pagar-pagar, kasih support buat semua atlet Papua. Itu pada ramah-ramah, ya gitu deh. Dan sebelum datang ke Papua, berpikir atau dalam ekspektasinya Dinda, Papua apakah memang seperti ini atau melebihi ekspektasinya? Sebelum ke Papua, ekspektasinya pasti kayak orang-orang pada umumnya yang belum pernah ke Papua. Terus pas aku datang ke Papua, aku ngeliat Papua, aku bener-bener takjub sama pemandangannya. Kiri kanan ada bukit, terus kiri kanan ada pantai, ada laut, ada danau. Itu bagus banget sih, kan di Jakarta jarang ngeliat kayak gitu kan. Di Papua kita ngeliatnya itu semua, jadi kayak bagus. Jadi buat orang-orang yang belum pernah datang ke Papua, jangan judge Papua kayak hutan, kayak jalan batu-batuan. Datang dulu, ntar pasti pada miss gitu. Oke. Dan kalau Dinda sendiri mulai menyukai sepatu roda itu sejak umur berapa? Umur 9 tahun. 9 tahun. Dan ikut turnamen pertama kalinya kapan? Umur berapa ya? Umur 10. 10 tahun. Dan itu langsung menang atau masih? Itu nggak menang dulu, nggak menang. aku baru kecil, masih kecil kan, jadi kayak coba-coba doang. Abis nextnya baru aku menang. Pertama kali menang kapan? Aduh, itu lomba di Karawang. Berapa ya, aku umur 11-12. Ya, itu langsung abis itu menang-menang terus. Kalau itu di tingkat nasional? Nasional. Oke. Kalau yang internasional pertama di mana? Internasional pertama ada di Asian Trophy di Jakarta. Terus SEA Games. Abis sebelumnya ada Asian Trophy di Kunming, China. Habis itu ada Korean Open, baru SEA Games terakhir. Oke, luar biasa. Dan Dinda umur 18 tahun ya? Iya. 18 tahun. Anak-anak remaja pada umumnya 18 tahun ini adalah masa-masa ketika seneng-seneng lah sama teman-teman, kumpul-kumpul dengan keluarga, kan manja-manja sama orang tua. Nah, kalau Dinda sendiri kan sekarang di sini datang ya istilahnya dalam tanda kutip merantau lah ke Papua. Kalau di sini ada orang tua yang ikut? Enggak, sendiri. Nah, gimana? Rindu, ada homesick nggak ini? Homesick pasti, tapi kan ini emang keinginan aku buat impiannya ya. Emang ini yang aku pengen, jadi atlet nasional, biar bisa ya cari uang sendiri. Tiba-tiba ini kan udah sebagai pekerjaan, karir ya. Iya, jadi aku kayak emang ini yang aku mau dari dulu. Aku dari umur 13 tahun aku ngerantau sendiri ke Jakarta. Ya emang ini yang aku mau. Jadi nggak apa-apa meski ya mungkin masa mudanya, masa-masa yang harusnya dengan teman-teman di sekolah kan, tapi kemudian sibuk dengan Dinda latihan ya kan, kerja keras latihan, dan kemudian ikut kompetisi yang juga kita percaya itu bukan hal yang mudah juga, butuh mental yang kuat. Aku yakin setiap apa yang aku korbankan waktu aku main, waktu aku belajar sama orang tua gitu-gitu ya, pasti akan terbayar nanti di masa. Dan terakhir yang mau saya tanyakan, itu akan dapat reward dari pemerintah Provinsi Papua, itu mau digunakan buat apa? Kalau aku ya pastinya benar, sedekah dulu kan, kita kan dari Tuhan udah ngasih kita sebanyak ini, pasti dikembaliin lagi ke Tuhan. Dan itu aku emang cita-citaku dari awal aku merantau ke Jakarta sendiri tuh umur 13 tahun, even 12 tahun aku udah berpikir aku jadi atlet, aku menang, aku dapat uang, aku mau beli rumah sendiri. Jadi emang target aku di umur 18 tahun punya rumah sendiri. Wah, luar biasa. 18 tahun udah punya rumah sendiri, luar biasa. Semoga ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang ada di Papua, anak-anak muda Papua, untuk bisa berkarya seperti Dinda dan Jeremy ya. Jadi atlet itu juga bisa untuk masa depan. Iya. Oke, baik, terima kasih Dinda, sukses terus ya. Terima kasih. Pak Bram, bagaimana perasaannya mendapatkan capaian medali seperti ini dengan jumlah yang seperti ini? Ya, alhamdulillah ya, melebihi target yang kita canangkan. Dari 4 emas kita bisa 8 emas, ditambah 2 perak, 5 perunggu, itu sesuatu pencapaian yang luar biasa di
tim sepatu roda Papua. Oh, jadi target sebelumnya 4 emas. 4 emas Iya, saja. 4 Untuk emas. perak perunggu Perak perunggunya nggak target sih Enggak. sebetulnya. emas saja ya. Iya, 4 emas, tapi kemudian dapat 2 kali lipat ya ini. Tambahan yang luar biasa sama tim ini. Gitu. Iya, dan tentunya untuk mencapai prestasi yang seperti ini bukan hal yang mudah. Kita percaya itu bukan hal yang mudah. Pasti melewati proses yang cukup panjang juga, pelatihannya cukup panjang. Mungkin Pak Bram bisa menceritakan sedikit agar kita warga Papua juga tahu proses seperti apa, perjuangan seperti apa yang sudah dilakukan sehingga saat ini boleh berbangga warga Papua 8 emas loh. Ya. Kita prosesnya persiapan sudah 3 tahun ya, 3 tahun mulai dari 2018 akhir sampai 2021. Mulai dari Bekasi kita TC-nya sampai karena COVID kita pindah ke Semarang. Ke Semarang, balik Bekasi lagi, ke Semarang lagi itu hampir berkali-kali kita lakukan hanya untuk mengejar itu tingkat tingginya tingkat COVID di Indonesia. Jadi emang itu kita tempuh untuk menghindari virus COVID itu. Iya. Nah, terus di situ kita memang persiapannya memang agak gila-gilaan dari sepertinya, tentunya dengan periodisasi yang kita pikirkan, kita buat untuk mencapai peak yang bagus. Ya di situ hampir sekitar 3 bulan, 6 bulan kita ajar dengan sepedaan, VO2 max kita naikkan semaksimal mungkin buat anak-anak sambil menunggu venue ini jadi. Terus kita dapat kabar kalau ini venue udah jadi sekitar 2 bulan kita kesini lagi. Sekitar 2 bulan menjelang lomba kita kesini lagi untuk adaptasi lapangan. Iya. Karena bagaimanapun juga adaptasi lapangan kalau di sepatu roda itu sangat penting, sangat penting sekali. Jadi setiap lapangan tuh punya karakter yang berbeda-beda. Nah itu yang harus kita kuasai. Makanya kemarin memang kita fokuskan di nomor-nomor yang dimana itu kansnya kita menang besar. Alhamdulillah bisa tercapai. Ya, sebagai pelatih ya tentu saja yang sehari-hari bersama dengan mereka, ya yang tahu juga mereka ini seperti apa. Ini adalah anak-anak remaja, anak-anak ABG. Yang tantangannya seperti apa dan bagaimana kemudian para pelatih ini menyiasati lah agar supaya anak-anak ini bisa terus fokus, ya kan, bisa akhirnya mereka berprestasi. Ya. Intinya memang dalam suatu tim itu kekompakan kekompakan sama tahu karakter pribadi masing-masing dari setiap atlet, karena di tim Papua sepatu Papua ini terdiri dari senior, junior, sama yang bawah, yang di bawah junior. Jadi karena umurnya dari 14 tahun, 15 tahun saya pegang, 14 sampai 26 tahun. Jadi terbagi 3, tentunya dengan karakter yang berbeda-beda. Itu yang menjadi tantangan kita sebagai pelatih untuk menyatukan itu. Ya banyak nambah itu sesuatu yang luar biasa sulit juga. Masalah psikologi atlet itu sesuatu yang harus pinter-pinter lah sebagai pelatih untuk mendapatkan itu menjadi suatu tim yang kompak. Ya, jadi kalau dari pelatih sendiri melihat tim ini ya, meskipun mereka mainnya perorangan, apa sih yang menjadi kekuatan dari tim Papua ini sebenarnya? Kita tim mempunyai karakter beda-beda ya. Jadi ada yang pemain sprint, ada yang pemain jarak jauh, ada yang pemain menengah. Tentunya itu kita pisah-pisahkan. Kita fokuskan untuk kekhususan masing-masing. Tentunya kalau pemain sprint ya tertibnya sprint. Tentunya kalau fokuskan ke sprint, pemain jarak ya fokuskan jarak. Karena memang di situ mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri di situ. Dan kita latih di situ hampir tiap kali latihan selalu kita latih itu untuk mencapai goalnya dia di nomor spesialisnya masing-masing, karena memang itu satuan atlet itu kan terdiri hanya bisa main cuma 5 mata lomba di situ. Tentunya 2 mata lomba perorangan dan 3 bergu, dan itu menjadi tantangan kita untuk memfokuskan itu. Jadi kita berbicara tentang para atlet-atlet yang mendapat medali emas. Dan yang pertama mungkin Dinda dulu. Kalau Dinda ini di mata pelatih seperti apa? Kalau Dinda di mata pelatih, dia karakter yang dia punya basic sprinter ya. Sprinter itu nggak sembarangan orang punya basic itu. Jadi memang dari lahirnya memang dia berkarakter sprinter. Jadi memang kita fokus ke situ. Dia punya kelebihan, kalau di nasional tuh dia punya kelebihan di mana akselerasi dia bagus, karena dia memang basicnya dari skating ya, dari skating. Terus dia ke sini, jadi dia sprintnya memang sudah tim pelatih lihat itu udah target yang harus dicapai, tentunya dengan medali emas yang seperti itu. Kalau karakter psikologisnya dia memang
Ya anaknya agak manja sih ya, banyak alasan itu udah biasa. Iya cewek ya, cewek manja banyak alasan udah. Hampir semua rata-rata atlet seperti itu sih. Iya. Tapi sejauh ini sih masih bisa tertangani dengan aman baik sih, ya, bisa di-manage juga, masih aman. Masih aman. Karena buktinya dia juga bisa berprestasi. Iya. Tentunya kan kalau atlet kan rata-rata mereka kan ragu. Dari segi psikologi sih kalau dia mau main itu ragu. Apalagi jam terbang mereka untuk ikuti kompetisi ini kan minim banget ya. Jadi tentunya nggak pernah berlomba tiba-tiba langsung PON, dan itu membuat keraguan dari masing-masing atlet itu luar biasa, dan itu yang menjadi tantangan pelatih untuk memberi pengertian yang lebih bahwa lu mampu, kalian mampu seperti itu. Papua, Toran bisa. Papua, Toran juara.